Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Salam sehat, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Tampaknya saya baru kali ini nih bertemu dengan kelas ini ya. Begitukah? Pernah bertemu saya di beberapa mata kuliah lain belum ya? Belum, Bu. Belum ya. Oke. Ini semester kedua ya? Semester kedua kah? Iya, Bu, semester kedua. Iya, Bu. Oke. Baik. Ada berapa mahasiswanya di kelas ini? 18, Bu. Oh, 18. Oke, berarti we are waiting for another 7. Ya. 7 student. Gimana? Mau memulai apa menunggu? Biasanya menunggu tuh paling nggak enak. Ya. Oke. Baik. Pernah mendengar nama saya? Belum pernah? Karena memang pas pandemi ya, pas Bapak Ibu masuk, jadi nggak pernah ke kampus. Jadi nggak pernah. Pernah, Bu. Oh, pernah. Di mana? Ibu pernah ke kampus atau pernah bertemu saya? Waktu seminar kebetulan Ibu moderatornya. Seminar. Oh, oke. Iya, betul. Seminar yang pembicaranya Ibu Rita dengan Ibu Great Helena. Begitu kan? Bukan, Bu, yang seminar prodi itu loh. Oh, seminar prodi. Oke. Banyak sekali seminar saya sampai lupa. Presentasi itu Bu, per kelompok. Oke, baik. Oke. Saya perkenalkan dulu ya. Saya sudah lama sih mengajar di Universitas Pakuan, terutama di FKIP, Prodi Bahasa Inggris. Tapi saya 7 tahun itu dosen luar biasa DLB. Luar biasanya bukan karena keren ya, tapi karena memang ucapannya begitu. Dosen yang bukan tetap disebut dosen luar biasa. Jadi 7 tahun tuh saya belum bisa gabung dengan Pakuan. Namun setelah itu baru tahun ke-8 saya baru bisa bergabung sehingga menjadi dosen tetap Pakuan gitu. Jadi kalau dilihat dari nomor pegawainya baru masih junior gitu. Tapi kalau udah kesininya udah lama gitu. Dan saya juga diminta mengajar di Pasca di AP oleh Pak Mardi sebelumnya gitu ya. Sudah. Jadi saya sekarang dosen tetap di Prodi Administrasi Pendidikan. Sudah dengan Budian? Pernah dengan Budian? Budian Sudah, Bu. Sudah. Ya. Oke, sama tuh saya masuknya sama dosen tetapnya bersamaan dengan Ibu Dian. Baik. Gaya mengajar saya dan gaya belajar Ibu Bapak di kelas saya santai saja. Kita lebih banyak ngobrol, lebih banyak diskusi. Sebenarnya karena dengan ngobrol gitu ya, berdiskusi itu terkesan kita nggak lagi belajar, padahal syarat informasinya. Jadi Bapak Ibu santai saja mau kasih pendapat. Pendapat andai kata nggak tepat juga nggak apa-apa. Pertama yang penting kita sudah berusaha untuk merespon. Ya, daripada diam saja, lebih baik bicara tapi agak sedikit-sedikit nggak tepat, nggak apa-apa kan, daripada diam saja. Karena kondisi diam itu ada artinya dua, mengandung dua makna. Nggak tahu atau nggak mau gitu. Jadi saya hanya bisa meraba-raba, oh Bapak Ibu nggak mau jawab nih karena nggak tahu atau nggak mau gitu. Kalau dilihat dari ekspresi wajahnya, oh kelihatan nih nggak mau atau nggak tahunya gitu. Ya, jadi dengan saya santai saja. Lalu kedua, saya tuh memang tidak terlalu suka, tidak terlalu melihat
apa ya, jadi menjadi bagian terpenting di kuliah itu PowerPoint gitu. Karena memang ilmu itu luas banget, gitu. Nggak hanya sekedar file saja. Saya yakin Bapak Ibu searching, googling itu lebih banyak dapat keterangannya daripada sekedar hanya satu set PowerPoint gitu. Walaupun PowerPoint itu namanya power, jadi menguatkan apa yang akan dibicarakan. Dan PowerPoint saya terkadang sangat simple, hanya berupa gambar ataupun mind mapping saja. Kadang saya hanya memberi satu lembar mind mapping, tapi itu nanti bahasannya 1-2 jam gitu. Gitu ya. Jadi karena saya menganggap Bapak Ibu udah jago semua, terutama sudah berpengalaman di pendidikan. Jadi tidak perlu lagi saya bicara banyak, malah di sini Bapak Ibu yang bicara banyak. Saya hanya mendampingi dan meluruskan saja. Nanti andai kata ada beberapa hal yang kurang pas gitu ya, sesuai dengan teori. Itu tugas saya, tugas sebagai dosen. Baik. Lalu andai kata absen ya karena ada regulasi, ya ikuti regulasi. Namun buat saya sebenarnya keaktifan itu lebih penting daripada sekedar hanya hadir. Jadi walaupun mungkin ibu bapak ada berkepentingan tidak bisa hadir, that's okay. Nah, yang penting memberitahu di grup. Makanya tadi saya minta Pak Ketua kelas membuat WA WA grup, walaupun saya tahu Bapak Ibu WA-nya udah lebih dari 30 grup kali ya, tapi nggak apa-apa lah untuk. Dengan Pak Mardi ada nggak grupnya, WA-nya? Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Oh, sudah lanjutkan itu saja, masukkan saya saja ya. Biasanya gitu, saya dengan kelas lain juga gitu dilanjutkan. Jadi nggak lagi bikin WA baru. Apalagi ibu-ibu nih biasanya WA-nya ada lebih dari 2 lusin nih. Grup arisan, grup belanja, grup apa lagi Bu, bikin kue. Itu semua di grup-grupin. Oke, baik. Ayo kita mulai. Saya tahu banget ini jam-jamnya krusial untuk lelah, ngantuk, dan segalanya dan sebagainya. Namun kita sudah punya niat. Kita sudah punya niat akan kuliah di S2 Administrasi Pendidikan. Dan dari kita harus mengimplementasikan niat kita itu menjadi keseriusan dalam kuliah. Ya. Dan itu penting. Toh kuliah kita cuma 3 semester ya mata kuliahnya ya. Setelah itu goodbye, nggak lagi S2, belajar S2 gitu, kecuali mau ngambil jurusan lain gitu. Jadi nikmati banget jadi mahasiswa. Saya aja kamu pengen lagi jadi mahasiswa gitu. Mungkin kalau ada S4 saya ikut kali ya, mau belajar lagi. Cuma terakhir S3 sih gitu. Oke, saya ingin sekali ngambil S3 psikologi, mudah-mudahan Allah mendengar niat saya. Allah pasti mendengar niat saya, tapi mungkin belum pas waktunya. Oke, begitu Bapak Ibu. Saya bukan bagian orang yang paling banyak berbicara. Bapak Ibu lah yang lebih banyak berbicara. Begitu ya. Gak perlu tentang keluarga ya, karena informasi tentang saya istri berapa, suami berapa, anak berapa nggak perlu lah ya, itu sangat personal. Yang penting bagaimana saya menjadi dosen. Oke, baik Bapak Ibu, nikmati saja kuliah saya santai. Kita mulai dengan tema. Kalau Bapak Ibu sudah baca LMS, buka e-learning, tema kita hari ini tentang apa ya Bu? Bapak Ibu sudah buka LMS? Sudah, Ibu. Sudah. Tentang apa, Bu? Kalau judulnya Sistem Manajemen Mutu, Bu. Manajemen mutu ya. Dengan Pak Marti lebih banyak ke supervisinya, Kak? Iya, betul, Bu. Betul. Karena ada 2 itu ya, ada 2 permasalahan atau 2 topik, supervisi dan penjaminan mutu sekolah. Jadi saya fokus pada penjaminan mutu sekolah. Kebetulan saya juga auditor.
auditor ISO 9001/2015. Jadi nanti kita akan banyak bicara bukan hanya penjaminan mutu terkait pada akreditasi, tapi juga kita akan sedikit mengupas tentang penjaminan mutu ala internasional yang kita sebut ISO 9001/2015 atau yang versi-versi lainnya. Begitu. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Saya biasanya langsung recording, nanti habis record, insya Allah saya versikan ke YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa pamer nanti sama keluarga. Saya aktif di grup ini, ada di YouTube-nya, gitu kan ya. Dan mudah-mudahan ini nanti akan saya versikan ke YouTube hasil recordingnya. Ya. Kita mulai kah? Baik Bu, kita mulai Bu. Bapak Ibu suaranya kemana? Siapa yang berpuasa? Ayo kayak anak kelas 1, angkat tangan siapa yang berpuasa? Siapa yang tidak? Oke. Padahal secara teknologi udah ada ya simbol tangannya, tapi kita masih manual, nggak apa-apa lah. Gitu. Baik, puasa tidak puasa sama saja ya, itu masalah ini aja kok, masalah kita yakin bisa atau tidak, kuat atau tidak, sehat atau tidak. Baik, yang buat yang non muslim, maaf ya kalau tadi saya bertanya seperti itu. Oke, baik, penjaminan mutu, sistem penjaminan mutu. Kenapa sih sesuatu harus dijamin mutunya? Kenapa sih kalau kue nggak enak itu langsung rame gitu ya? Langsung ibu-ibu tuh langsung getak tular, bahasa Jawanya apa tuh, getak tular. Terus MLM gitu ya, dari yang di sini nggak enak di toko ini, jangan beli di sana aja yang kayak begini nggak enak. Tapi sebaliknya, ingat nggak dulu zaman-zaman pisang Pontia itu? Saya ingat banget deh itu dulu maraknya pisang Pontia itu sampai ngantri 5 jam gara-gara cuma mau makan pisang Pontia yang pisang kipas itu tuh Bu, yang digoreng kayak gitu. Saya waktu dulu masih tinggal di Cibubur di Transyogi gitu, saya ngantri. Saya cuma ikutin bos saya penasaran. Ayo Miss, temenin Miss, kita beli pisang Pontia, katanya enak. Just only a piece of banana rice. Tapi kalau orang sudah bilang, oke, enak, great, manis, udah begitu, wow, kita tanpa mikir lagi bela-belain ngantri 3-4 jam. Waterfall buat saya. Tapi nggak apa-apa, itulah tren. Itulah yang dinamakan image. Itulah yang dinamakan mutu. Nah, jadi mutu nggak usah tertulis panjang lebar gitu. Sekolah saya berlandaskan ini, sekolah saya ber-ITRIA, sekolah saya beritu. Wow, dengan saprasnya seperti ini, gedung bertingkat 8. Lalu berbintang 9. Padahal nggak ada ya, hotel aja bintang 5 paling tinggi gitu. Jadi we don't need to say in word. Kalau bicara tentang mutu, we have to show it in a real action and real improvement gitu. Ya. Itu yang kita sebut mutu. Nah, Bu, itu kan kadang mutu itu karena cuman apa ya istilahnya tuh cuman boom aja, padahal sebenarnya enggak mutu-mutu banget. Yes, ya emang benar, memang seperti itu. Itulah masyarakat kita gitu. Kita pun harus mempertimbangkan selera eksternal, selera customer kita gitu. Jadi kita pun nggak bisa mengklaim, alah pisang Pontianak aja baru begitu aja dibilang mutu. Some people don't think so. Some people do, some people don't. Dan itu hak customer, konsumen. Karena seleranya pun berbeda. Di sosial kita, di tingkatan masyarakat kita tuh lapisannya banyak banget.
Ya, kalau di negara maju jelas banget tuh. Yang lainnya udah negara yang sudah modern banget tuh, kelasnya kelas kecil, kelas menengah, kelas atas, kelas rendah. Nah, kita kelas rendahnya pun aja berlapis-lapis. Kelas menengahnya aja segmennya berlapis-lapis gitu. Kelas atasnya berlapis-lapis. Jadi artinya standar kualitas menurut konsumen itu juga beragam gitu ya. Jadi andai kata kita mau bicara mutu, ya kita lihat segmennya gitu. Kita mau bawa kemana jualan kita ini, gitu, produk kita ini. Sama dengan sekolah. Sekolah itu sama kok kayak jualan kue juga gitu ya. Sama-sama donat gitu. Tapi kalau di donat yang di mall, wah mahal dikit. Kalau di donat yang di pasar, murah meriah. Padahal sama aja bulat di tengahnya lubang dari terigu digoreng gitu kan ya. Cuman how we serve it. Ini kuncinya, how we serve and how we put a lot of ragamnya gitu. Toppingnya udah nggak lagi meses sama coklat sama gula doang ditabur, tapi macam-macam tuh. Ada rasa vanila, rasa coklat, mungkin nggak ada rasa bawang putih ya, nggak ada donat rasa bawang putih gitu. Tapi andai kata mau inovasi, bawang putih plus keju, nah, karena kan orang kita kalau udah namanya plus keju itu langsung brandnya berbeda gitu. Nah begitu juga dengan sekolah gitu ya. Beda-bedain dikit lah gitu apanya gitu, walaupun sama-sama kurikulum nasional 2013, tapi diapain nih kurikulum 2013 ini gitu ya, Kurtilas ini bukan hanya sekedar kurikulum saja itu. Oke, sampai di sini ada yang bisa mengambil benang merah dari prolognya saya, silakan. Saya selalu begitu ya, siap-siap untuk membahas ya. Saya nggak akan bicara panjang. Silakan. Ada yang mau mengulasnya kembali, ambil benang merah. Mari Bapak Ibu. Saya Bu. Silakan. Ibu Dwi. Ibu Dwi William. Yes. Panggilnya dengan Ibu Dwi saja atau Bu William? Yang enak aja Bu. Boleh apa? Kayak donat dong tadi. Saya Iya. boleh nggak donat rasa bawang putih? Boleh. Kan selera Bu. Oke. Selera Nusantara. Awe, saya mau ngambil Ibu William. Boleh nggak? Oke, boleh. Oke, thank you. Silakan Ibu. Jadi overall mutu itu adalah penting untuk kelangsungan hidup organisasi. Intinya adalah itu yang tadi prolognya Ibu. Penting diapain, Bu? Penting untuk disebarluaskan dan penting untuk diketahui. Gitu. Oke. Seperti donat, Bu. Di halo-halo kita punya donat ini gitu ya. Oke. Lalu sekedar diketahui aja, terus bagaimana dong cara membuat orang mengetahui produk kita? Kalau analoginya seperti donat, bisa bentuknya itu berupa mouth of word, jadi sebagai ajang untuk menjual atau memarketkan dengan cara ya mereka untuk mencoba. Bagaimana caranya mereka mau mencoba? Dengan cara ya publikasi, diadakan mungkin bentukannya seperti membuat foto-foto yang bagus dan sebagainya. Dipromosi ya? Ya. Nah, end up-nya ternyata mutu itu akan mendirect
peningkatan jumlah, misalnya kita bicara sekolah, Mm-mm. ya, peningkatan jumlah siswa yang tertarik atau orang tua yang tertarik. Penggemar gitu ya, meningkatkan jumlah penggemar. Betul. Karena kalau bicara donat ada yang ya kalau kita sebut brandnya itu Mm-mm. ada brand Jeko, ada brand Dunkin Donut, tapi mereka punya market masing-masing. Jadi begitu pula dengan mutu di pendidikan. Jadi Oke. kalaupun kita ada sekolah international school, national school, mereka punya marketnya masing-masing. Mm-mm. Oke, terima kasih Bu Vivian. Terima kasih. Oke. Menyambung, dikembangkan nih dari tadi. Statementnya kita harus publikasi, harus promosi gitu. Terus ada tergantung market gitu ya. Mau tingkatan market apa? Kita mau taruh di mana? Itu maksudnya apa sih? Berarti ada hal penting yang harus kita lakukan ya untuk mengetahui kondisi tersebut. Oke. Silakan Bapak Ibu. Salah nggak apa-apa kok Pak. Bu, saya nggak punya pentungan untuk mentung kalau salah. Saya nggak punya bel yang tetot salah gitu. Nggak kok gitu. Malah nanti kita main tambah-tambahan. Kalau ada yang kurang tepat, ayo siapa lagi yang mau nambah gitu. Silakan. Kelas S2 ini jangan sampai saya panggil nama. Iya Bu, boleh Bu. Oh, Bu Dini Aja, Bu. Kak. Oke, Bu Iya. Dini Oktaviani. Silakan Ibu Dini. Kalau tadi yang disampaikan Ibu itu saya menggarisbawahi tentang performance ya Bu ya. Performance. Jadi memang mutu itu bukan hanya di atas kertas gitu, tapi juga kita harus menunjukkan dengan performance. Kalau dihubungkan tadi dengan Mbak Willian, itu berarti kita memang perlu mengukur capaian ya Bu. Kalau tadi saya melihatnya, kita punya capaian output atau outcome, maka kemudian kita perlu mengukur apa capaian kita misalnya tahun ini dengan target yang sudah kita setting. Kalau hubungannya dengan market berarti memang saya pikir tadi ada hubungannya sama survei sih Bu, survei survei kepuasan mungkin ya. Misalnya kalau di sekolah berarti kepuasan siswanya kah, atau kepuasan orang tua, atau misalnya kepuasan guru. Kalau di produk atau jasa berarti kepuasan konsumen, atau mungkin after sales service gitu ya Bu ya. Itu sih Bu saya keingetnya tadi dengan yang disampaikan Ibu dan Mbak Willian. Gampang ya analoginya ya. Mudah tadi analogi tentang bicara tentang kualitas ya Bu ya. Halo. Iya Bu. Oke, ya, thank you Ibu Dini. Bu. Tadi Bu Willian, sekarang Bu Willian bicara lagi dong biar fokus kameranya. Saya suka mengcapture orang-orang yang memberi pendapat. Tadi saya lupa mengcapture-nya. Silakan Bu Willian bicara. Pasti suaranya otomatis ke capture di speaker. Silakan. Boleh bicara tentang. Nah, stop. Bicara aja. Saya mau ngomong capture aja. Okay. Terima kasih katanya untuk mengcapture. Ya, siapa tahu bisa menaikkan market penjualan di Universitas Batu. Iya dong, begitu dong. Karena outcome yang dihasilkan akan seperti saya. Amin. Nggak apa-apa, pede-pede dikit ya. Oke, silakan. Siapa lagi? Nanti Pak Ketua saya masukkan ke grupnya ya. Saya senang sekali mengirim-ngirim foto. Ayo. Siap, dokter, sudah. Oke. Saya dokter, Pak, bukan dokter. Saya nggak bisa nyuntik. Saya nggak bisa bikin resep. Saya malah sering dapat resep. Agak sedikit kacau. Apa-apa. Saya malah sering minta resep sama dokter karena sering sakit. Pak Rahmat Hidayat, kameranya nggak nyala ya? Suara wajahnya nggak kelihatan. Oke. Masih muda sekali. Bapak umur berapa, Pak? Berapa ya sekarang? 26 ke 27 kali Bu ya? Oh gitu. Berarti baru lulus S1. Udah 4 tahun sih. Oke. 5 tahun sekarang. Oke, good.
Yang muda yang mau belajar ya. Very good. Hmm. Oke, silakan. Siapa lagi yang mau berbicara? Saya, Bu. Oke, Bu Ella Kusyanti. Silakan Ibu. Assalamualaikum, Bu. Selamat sore. Waalaikumsalam. Kalau pendapat saya mungkin menyambung pendapat Bu Dini dengan Bu Dwi bahwa jika kita mau meningkatkan mutu, maka yang di awal kita harus tentu saja punya karakter yang berbeda dengan yang lain. Jadi kita harus punya strategi, harus punya indikator yang nantinya akan dirangkum sebelum menjalankan sesuatu itu akan kita rangkum melalui misi. Misi kita ini mau dibawa kemana begitu, atau sekolah kita ini apa sih yang mau diunggulkan begitu kalau kita bicara sekolah ya Bu, dan itu disesuaikan tentu saja dengan lingkungan sekitar, kebutuhan sekitar, sehingga mutu yang akan kita capai itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau konsumen, maksudnya adalah peserta didik begitu dan orang tua. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, Ibu tadi menyebut beda. Itu bahasa kerennya apa sih Bu? Kita harus beda. Gitu. Harus punya apa ya? Inovasi mungkin Bu, atau punya karakteristik. Karakteristik. Oke. Bahasa lebih kerennya lagi apa? Siapa Bapak Ibu yang tahu? Diferensiasi Bu kali. Hah? Betul. Diferensiasi. Bukan. Unik. Unik. Boleh. Unik. Panjangin lagi. Ada uniknya. Ada dua kata lagi yang bersanding. Ciri khas. Dengan unik. Dengan unik. Bahasa unik itu panjangin lagi. Karakteristik unik. Maksudnya keunikan. Maksud saya ada kata unik, tambahin lagi ada kata itu paling populer. Disebutnya apa? Unique selling point. Nah, gitu ya. Bahasa baru nih, Bu. Bahasa baru ya? Udah lama, nggak apa-apa ya, berarti nggak apa-apa, bagus. Berarti baru dapat kosakata baru ya. Jadi istilahnya tuh unique selling point, gitu ya. Kalau kita punya unique selling point, itu yang membedakan kita. Yang tadi benar mencirikan kita, mengklasifikasikan kita ke kelas yang berbeda gitu ya. Itu yang kita sebut unique selling point ya. Itu ada satu kata kunci yang sudah tertebar. Baik, saya lanjutkan. Setelah kita udah terkenal, itu donat udah terkenal, tiap hari ribuan orang berjejer ngantri gitu ya. Akhirnya produksi, wah jadi yang tadinya cuma 2 lusin menjadi 200 lusin gitu ya, yang tadinya 2 pak menjadi 2000 pak sehari, semacam itu ya. Itu kan nggak mudah gitu ya, karena sesuatu yang rutin itu biasanya apa kayak gini, kita makan apa ya, kita makan nasi sama telur tiap hari, nasi sama telur aja lah. Itu yang kita rasakan apa nanti suatu saat? Bosan, Bu. Jenuh. Bosan. Bosan. Apalagi? Selain enak jenuh. mungkin, Bu. Enak mungkin. Enak. Ada di kamus bahasa Indonesia ya enaknya. Mual gitu. Mual. Apalagi? Tidak merasakan sesuatu hal yang baru. Tidak merasakan. Jadi udah telur udah sampai belenak gitu ya. Kayak gitu. Nah, untuk padahal kita harus lakukan itu, padahal kita harus makan itu tiap hari gitu. What we gonna do to see it still different, still unique, still delicious, you know. Padahal itu harus kita lakukan itu tiap harinya. Nah, jadi gimana dong untuk menghindari supaya bukan menghindari kebosanan, menghindari keenakan itu tadi. What we gonna do? Berarti inovasikan, Bu. Melakukan perubahan. Oke. Siapa melakukan perubahan? Melakukan perubahan dari sesuatu yang biasa dilakukan ke hal yang baru. Oke, baik. Boleh perubahan. Sebelum perubahan, apalagi
mencoba sesuatu yang baru, Bu. Try new things. Coba sesuatu, try new things. Oke. Siapa lagi? Diinovasikan dari telur tersebut, Bu. Diinovasikan dari telur tersebut gimana cara ya? Misalnya Coba. awalnya telur dadar, ya mungkin besoknya dibikin jadi omelet gitu, Bu. Jangan terlalu bosan. Padahal namanya doang ya, satu bahasa Sunda, satu bahasa Amerika itu. Betul, Bu. Divariasikan kali ya, Kang. Oke, betul sekali. Oke. Nah itu dia, sama dengan sekolah seperti itu. Ibu Is, kameranya mati ya? Cuman tulisannya aja, wajahnya nggak ada. Ayo tampakkan wajahnya. Ini dari tadi. Iya Bu, tadi saya nyalakan kamera, tapi bisa saya ya? keputus terus Bu. Iya, terpental terus dari koneksinya. tadi. Aduh, Iya. benjol dong Bu. Maaf ya Bu, saya Nggak benjol matikan kan? ya, Bu. Ayo oke, terpental. Oke, ya. Baik, berarti kita harus apa itu bahasa kerennya itu? Harus dirubah, harus di apa? Itu bahasa kerennya apa itu? Inovasi, Bu. Sebelum inovasi ada satu. Inovasi itu agak berat karena harus melalui SWOT dulu ya, analisis SWOT sehingga kita mendapatkan sesuatu yang baru, uji coba. Sebelum itu dulu aja. Apa ya? Mengkreasikan, bukan Bu? Kreatif. Lebih kreatif. Harus dimodifikasi dengan sesuatu yang sedikit kreatif gitu. Ya, jadi supaya orang tidak bosan gitu. Nah, untuk mengetahui ada sebuah perbedaan naik yang tadinya cuma telur doang, besoknya omelet, besoknya lagi scramble egg, satu lagi apalagi itu bahasa ada yang bisa bahasa Jerman, apa nama seperti itu. Padahal sih telur acar gitu ya, tapi karena namanya gitu akhirnya jadi berubah gitu, lebih keren gitu. Nah, itu harus apa? Harus ada sesuatu apa yang bisa mengukur bahwa telur yang bulan pertama beda dengan kualitas telur yang bulan 4 dan seterusnya. Itu ada sebuah sistem yang kita sebut, ini dia sistem penjaminan mutu. Terukur jadinya, ada ukurannya. Nggak sekedar bilang, saya rasa telur yang kemarin udah enak. Gitu. Enggak kok, telur yang kemarin nggak enak banget. Udah nggak bisa lagi bicara tentang what I think or what I say. But kalau di penjaminan mutu, what we measure, apa yang kita ukur sesuai dengan alat ukurnya. Alat ukurnya nanti bisa kita sebut dengan, kalau kualitas SDM kita sebut KPI, ya, Key Performance Indicator. Harus ada indikatornya gitu. Kalau dia sedikit lebih rendah dari sini, jelas aja ya kualitasnya nurun gitu. Yang sedang-sedang, ya oke itu wayahnya, itu emang begitu, harus begitu. Kalau so-so sesuai dengan standar. Yang keren yang mana? Yang tadi unique selling point, ya berarti harus di atas standar. Gitu. Itu cara berpikir penjaminan mutu. Mudah kan? Saya rasa sudah mengerti semua gitu sistem, tapi gimana cara ngebayangnya? Berarti gampang kan? Berarti kuliah kita udah selesai ya sampai sini ya. Selamat tinggal. Karena sudah tahu semua konsep penjaminan mutunya. Gitu. Mudah kan ya? Jadi apa yang saya katakan adalah we can't do something that we think it can do. Nggak bisa. Jadi kita harus berpikir bahwa kita harus punya standar. Standar itu harus ditetapkan. Ditetapkan pakai apa? Sesuai dengan visi misi yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh sekolah. Dengan visi misi itu akhirnya keluarlah standar. Dari standar itu akhirnya semua kegiatan pembelajaran, kegiatan sekolah, kegiatan perusahaan disesuaikan oleh standar itu. Standar itu dituliskan di dalam sebuah SOP, Standard of Procedure, ya, gitu. Jadi apalagi kalau di sekolah biasa
ada nggak SOP? Kayaknya ada ya. Jadi nggak semua yang sudah melakukan PDCA istilahnya, plan, do, check, act, itu pasti sudah punya SOP, standard of procedure-nya. Bahasa Indonesianya apa sih SOP? Standar operasional pelaksanaan ya Bu? Prosedur ya, standar Standar prosedur. Iya betul. Itu yang menjadi sebuah acuan kita untuk tetap tadi tuh telur kita enak terus gitu ya rasanya. Tadi modifikasi ada standarnya, terus begini ada seperti itu, atau donat kita menjadi tetap terjaga kualitasnya gitu. Nah, siapa yang menjaga itu? Sekarang pertanyaannya, siapa yang menjaga itu? Kita yang melaksanakan, kita yang menilai. Bagaimana? Ya pasti aja kita bilang enak, kecap itu manis. Semua penjual kecap pasti bilang kecap ini manis rasanya gitu. Ya. Jadi harus ada yang menjadi atau menilai atau mengobservasi atau mengevaluasi. Itu pasti direct superior kita sebut, atasan langsung. Atau kalau memang biasa organisasi berarti ada orang-orang yang independen yang tidak terkait di dalam sistem operasional gitu. Karena kalau yang menilai yang terkait dengan di dalam sistem operasional dia akan kasih A semua. Ini bagus A, ini bagus A. Orang dia doang yang mengerjakan. Ya dia pasti bilang bagus dong. Gitu. Jadi ada sebuah tim independen. Ya. Lalu selain independen, tim eksternal, ya, tim pengawas eksternal juga. Gitu. Jadi nggak bisa prosedur kita yang buat, kita yang melaksanakan, kita yang nilai. Gimana cara? Pasti A terus deh. Gitu. Nah, standar ini juga salah satunya harus juga melihat kepuasan pelanggan. Sekali-sekali kita tanya, donat saya gimana? Tanya lagi, keluarkan kuesioner gitu. Atau dilihat dari tingkat penjualan. Ya. Itu secara garis besar seperti itu. Ada lagi yang mau mengulas secara keseluruhan? Dipoto nih. Silakan. Bapak-bapak. Boleh bertanya, Bu? Boleh. Siapa, Pak? Suaranya kecil sekali. Pak Andri, Bu. Pak, siapa Pak? Andri. Andri. Oke, silakan Pak Andri. Mungkin pertanyaan saya sedikit agak meloncat ya, Bu ya. Melompat? Jadi di pikiran saya ya, Bu ya. Jika kita berbicara penjaminan mutu, maka kita berbicara ISO yang ada di pikiran saya, Bu. Nah, pertanyaan saya itu adalah sebenarnya apa peran ISO di dalam dunia pendidikan, Bu? Karena yang saya ketahui sudah banyak beberapa sekolah itu yang menerapkan ISO itu sendiri. Nah, selanjutnya selazimnya itu sebenarnya berapa lama ya, Bu, ISO itu diaudit? Kemudian apakah itu setiap bulankah atau satu semesterkah atau setiap tahunkah? Atau mungkin hanya diaudit ketika akan diperpanjang saja, Bu, ISO. Nah, kemudian Bu agak sedikit jalan pertanyaannya. Nah, lalu siapa, Bu, yang seharusnya mengawasi berjalannya ISO itu? Atau apakah memang ada dari pihak internal sekolah yang ditunjuk sebagai ketua ISO itu sendiri? Atau memang dari pihak ISO itu sendiri menyimpan atau mungkin memberikan satu orang yang independen yang berhak menilai ISO itu berjalan atau tidak di sekolah itu. Baik. Dan yang terakhirnya adalah apakah sekolah yang sudah ber-ISO itu pasti menjamin output yang dihasilkannya itu adalah output yang bermutu. Ya. Terima kasih, Bu. Mungkin agak panjang. Iya.
Ini namanya pertanyaan borongan. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Berarti daya simaknya bagus ini Bapak ya. Oke. Nggak apa-apa. Itu kan bisa mewakili ya. Mewakili. Saya lebih senang nanti kasih PowerPoint-nya terakhir saja. Supaya sekarang kita menggali dulu logika-logika yang keluar itu ya. Supaya nggak fokusnya ke PowerPoint. Itu yang saya sebut, saya tidak terlalu mementingkan PowerPoint gitu. Baik. Tapi ada nanti di sesi terakhir ada PowerPoint, no worries. Dan saya sudah bagi di LMS-nya. Begini Bapak, pertanyaan pertama adalah ISO itu apa sih? Ya, ISO adalah sistem penjaminan mutu, ya, International Standard of Organization-nya. Jadi bagaimana organisasi itu punya sebuah standar kualitas manajemennya yang kita sebut quality management system. Nah, kenapa ISO 9001 dan sebagainya, versi-versi lain dan sebagainya, banyak sekali versinya. Ada versi pendidikan, ada versi manajemen perusahaan, ada versi kehutanan, alam, dan macam-macam. Nah, kita bicara tentang pendidikan, manajemen. ISO itu adalah sistem yang mengatur pelaksanaan proses kerja, ya, proses program kerja, sehingga tercapai tujuan perusahaan atau sekolah secara efektif dan efisien. Jadi sebenarnya kunci dari penjaminan mutu ISO itu adalah efektif dan efisien. Kata kuncinya cuma dua itu, efektif dan efisien. Gitu. Kalau tidak diatur oleh sebuah standar prosedur, kata gue ini, kata kamu ini, kata Aye ini, kata ente ini, kata Ana ini, begitu. Pekerjaannya padahal satu pekerjaan, tapi gayanya berbeda-beda, gitu. Karena nggak ada standarnya. Nah, kalau udah berbeda-beda begitu, masing-masing punya jalan sendiri, apakah itu efektif? No way. Apakah itu efisien? No way. Gitu, ya. Jadi kalau semua sistemnya sama, besok yang megang, yang ngaduk donat itu kadang A, besoknya lagi yang ngaduk adonan donat itu si B, besoknya lagi nggak masuk yang A, B, ada yang C, tapi sistemnya sama, ya hasilnya akan sama, ngaduknya sama, gitu, karena sudah diatur, sehingga efektif dan efisien, gitu, ya, itu secara ininya. Jadi ISO itu adalah lembaga dari luar, ya. Jadi andai kata sekolah-sekolah sekarang berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikasi ISO itu, yaitu menandakan dia mau go internasional, dia mau disebut kualitasnya itu kualitas standar internasional. Nah, jangan lupa yang kalau ISO itu manajemennya ya, kalau umpama pendidikan beda lagi, lebih ke spesifik pendidikan. ISO 9001 lebih ke manajemennya, manajerialnya, begitu. Nah, siapa Bu yang melakukan ISO? Yang membuat ISO itu kita semua, ada, maksudnya anggota dalam organisasi itu. Dibentuklah sebuah tim, ya, tim pembentuk sistem manajemen mutu sekolah. Bisa ditunjuk tuh oleh presdirnya, presiden direkturnya, atau ketua yayasannya, ditunjuk tim ISO-nya. Biasanya yang paling tinggi itu yang kita sebut top management. Top management itulah yang akan merumuskan dari semua hulu. Ya, seperti itu. Nah, nanti di situ dilatihlah, didatangkanlah ya orang-orang yang punya expertise di dalam penjaminan mutu untuk memberi pelatihan. Ditunjuklah beberapa internal auditor. Jadi yang melakukan observasi, mengaudit itu adalah internal auditor. Jadi ada beberapa guru ditunjuk oleh yayasan, dikasih pelatihan menjadi internal auditor. Nah, kapannya? Kalau ISO 9001/2015 itu sewajarnya adalah 2 kali internal auditor, 1 kali eksternal auditor dalam setahun.
Gitu. Kalau akreditasi nasional kan 4 tahun atau 5 tahun sekali ya. Nah, bedanya itu kalau ISO itu setiap 1 semester diuji, coba diaudit, gimana mau turun kualitasnya. Wong tiap 6 bulan sekali diaudit, kalau banyak penemuan diomelin sama ketua yayasannya. Ini kenapa nih penemuannya banyak banget nih? Waduh, ini berarti kerjanya nggak bener nih. Nah, sedangkan kalau nasional, akreditasi nasional 4 tahun atau 5 tahun, bisa bayangkan. Ya, walaupun para pengawas datang secara reguler, secara periodik, datang ke sekolah kita ya mengawas, tapi kan itu bukan signifikan karena tidak terlalu keluar nilainya. Begitu, Pak Andrea. Jadi mudah-mudahan itu menjawab semua, ngebayang bedanya ISO dengan akreditasi nasional. Badan akreditasi nasional itu yang mengeluarkan akreditasi nasional. Nah, itu 4 atau 5 tahun sekali. Atau mungkin malah kalau nggak dapat kuota, ada beberapa TK yang mengeluh, aduh saya sudah hampir 6 tahun nih nggak diaudit karena kuotanya kurang. Kuota auditornya atau gimana lah, ada beberapa tuh teman-teman TK bicara gitu, sudah 6 tahun belum diakreditasi ulang nih. Gitu. Padahal kan akreditasi penting untuk tadi tuh quality management. Gitu. Bisa saya share aja ya. Apa ada lagi pertanyaan? Masih berjalan kelas kita masih berjalan hampir 1. Yep. Silakan. So, quality assurance sama quality management itu ada bedanya atau itu sama? Quality management itu manajemen untuk mempertahankan quality. Quality assurance bagaimana kita mempertahankannya, kan assure, mengassure, meyakinkan. Ya hampir sama, paling tidak ya konsepnya adalah sama. Quality management adalah manajemen yang berkualitas. Kalau quality assurance adalah apa istilahnya, sure tuh bagaimana kita meyakinkan pasar bahwa kita berkualitas itu, kepastian terhadap kualitas itu, kita memastikan. Gitu. Nah, quality management adalah sistem manajemennya yang berkualitas. Gitu. Maksud, you got the point, Ibu William? Yes, thank you, Bu. Oke, gampang kan? Ada lagi? Siapa lagi? Siapa yang mau difoto? Saya mau fokuskan yang bertanya nih. Saya sudah punya koleksi foto. Saya panggil aja sekalian berkenalan dan mendengar suara-suara Bapak Ibu yang belum bicara. Pak Kamaludin. Silakan Pak Kamaludin. Ada yang mau ditanggap? Silakan Pak Kamaludin. Assalamualaikum, Bu dosen. Oke, nggak bisa video ya? Bisa, Bu. Wajah ganteng gini kau tidak dipamerkan. Ayo silakan Pak. Baik, Bu dosen. Terkait dengan penjamin mutu, kalau asumsi saya adalah rasa, Bu. Jadi ting, ya. Mutu adalah rasa dari hasil usaha yang dilakukan oleh internal. Oke. Hanya masalahnya adalah yang ingin saya tanyakan, sedikit bertanya ya Bu. Jangan langsung tanya dong Pak, kasih pendapat dulu. Oh iya, jadi tentang kualitas itu berbicara tentang rasa ya Bu. Kalau sudah orang jamak itu lebih dari 1, 2, atau 3 mengatakan A atau baik, maka insya Allah itu akan berbanding lurus dengan mutunya yang baik. Kira-kira seperti itu Bu dosen. Oke. Pak Kamaludin, ini ada di kafe bukan? Kok virtual background kayak wallpaper di kafe? Di rumah Bu, ini di rumah. Itu wallpaper atau virtual background? Ini apa, kreasi anak Bu. Oke. Yang menempel-nempel anak. Iya. Wallpaper ya. Iya. Wallpaper apa lukisan? Wallpaper. Wallpaper. Berarti kualitas rumah Pak Kamaludin apa berarti? Bersih dan rapi ya. Kita bicara kualitas kok sampai ditaruh. Oke. Thank you Pak Kamaludin.
Silakan, siapa lagi? Saya mau mendengar suara Ibu Riani. Sudahkah berbicara tadi? Bu Riani Tustia Dewi. Enaknya kalau pakai Zoom namanya panjang saya bisa tahu. Iya, Kalau di Bu. kelas saya nggak tahu nama panjang Bapak Ibu. Silakan Ibu. Silakan menanggap. Mungkin kalau saya lebih ke bertanya kali ya Bu ya. Kalau Menanggap, jangan saya bertanya. sebenarnya belum begitu paham gitu tentang penjaminan itu. SMA yang sering bertanya, S1 itu kadang merespon, S2 itu menanggap. Itu tingkatan. Oke. Tanggapin aja apa yang Bapak Ibu tadi dapat. Gitu. Nggak ada kata Saya salah. agak bingung. Bingung pegangan atuh nanti jatuh. Oke. Ya mungkin mutu itu kualitas ya Bu ya. Kan? Itu persamaannya kan Bu ya. Mutu itu kualitas. Dan itu emang suatu hal yang penting dalam sebuah organisasi, baik itu perusahaan atau sekolah gitu. Karena kualitas itu yang mana akan menentukan bahwa sekolah itu akan banyak misalkan kayak kalau misalkan sampai jatuh handphonenya sampai kayak misalkan banyak pelanggannya atau enggak gitu, jadi banyak orang yang tertarik apa enggak itu dilihat dari kualitasnya biasanya gitu. Dan kualitas itu pasti seperti yang tadi dibilang itu harus selalu dirubah, atau misalkan ya kayak di upgrade gitu, kayak misalkan kalau misalkan aplikasi kualitasnya di upgrade ditambah fitur-fitur terus kan pasti nanti banyak yang make gitu kan. Itu sih kalau yang saya pahami. Iya ya, berarti kalau mau lihat kualitas lihat aja pelanggannya ya. Gitu ya. Banyak apa enggak? Ya, bisa jadi seperti itu. Oke. Thank you Ibu Riani. Siapa lagi? Siapa yang belum bersuara? Saya Bu, saya mau bicara. Ya, good, tanpa dipanggil. Halo, Ibu Nur Rahmi Nazir. Iya, bisa dipanggil Rahmi Bu. Oh, Ibu Rahmi. Silakan Ya. Ibu. Iya, jadi saya ingin menanggapi ya Bu kuliah yang ini. Jadi kalau tadi kita berbicara kualitas organisasi, pasti itu tidak akan bisa terwujud jika organisasi itu tidak kompak atau tidak solid. Karena kualitas atau mutu itu akan diwujudkan dan diciptakan oleh orang-orang di dalamnya juga. Sehingga untuk mencapai sebuah institusi yang berkualitas atau organisasi yang berkualitas, maka harus ada komunikasi yang baik antar sesama anggota, ada soliditas dan juga terus mau bertumbuh sehingga institusi itu bisa terus mengupdate diri seperti itu, Bu. Oke. Thank you Ibu Nur. Ibu Nur tadi bicara ada upgrade diri, lalu bicara lagi tentang teamwork ya. Sekarang bukan teamwork saja, tetapi kita lebih pada sinergi, bukan team building lagi, tapi tim sinergi ya. Perusahaan-perusahaan sekarang udah nggak team building tapi tim sinergi. Bagaimana itu tim banyak tim itu bersinergi, itu hand to hand, lalu in one track gitu ya, itu yang dipentingkan. Baik, begitu Bu Rahmia. Siapa lagi? Saya Bu mungkin sedikit. Oke. Pak Rahmat lagi kan? Pak Rahmat kan? Silakan. Iya, Pak Rahmat. Yo, silakan. Terkait dengan yang saya simak tadi soal penjaminan mutu ya. Ya, seperti yang kita tahu mungkin dari pembahasan teman-teman, dari pembahasan dokter,
kata lain mungkin daripada mutu, kalau kata Teh Riani adalah berkenaan dengan kualitas. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa tipe dalam menjalankan suatu organisasi. Antaranya yaitu seperti penjamin. Pak Rahmat, suaranya menghilang. Atau jasa dengan baik berkenaan dengan pendidikan, gitu ya, atau jasa-jasa lain yang berkaitan dengan konsumen. Gitu. Okay. Kemudian, kalau kita berkaca kepada mutu atau kualitas dari suatu produk dalam suatu perusahaan, maka produk kita bisa dikatakan bahwa itu bermutu atau berkualitas apabila produk kita itu pertama diminati dulu. Ketika sudah diminati, maka bisa kita ketahui bahwa produk ini berkualitas dan memiliki kekuatan yang yang super begitu ya. Kalau dalam satu produk, misalkan produk itu yang memang produk bahan-bahan keras ya, seperti misalkan salah satunya ban atau mobil. Nah, ban kita ketika pertama kali kita produk, kemudian kita pasarkan dalam pasar bebas, ada salah satu konsumen yang baru menggunakan produk kita, karena memang kita pun baru memproduksi. Kemudian tidak serta-merta produk kita ini bisa dikenal luas dalam dunia otomotif. Apalagi kualitasnya diketahui oleh konsumen dan masyarakat sekitar begitu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kepuasan pelanggan itu bisa menjadi jaminan bahwa produk kita itu berkualitas atau mutunya berkualitas. Begitu. Kita bisa mengetahui itu. Artinya apa? Ketika satu ban itu bisa dikatakan berkualitas apabila suatu konsumen itu sudah membuktikannya secara langsung dengan menggunakannya. Nah, tentunya dalam suatu produk itu ketika kita memproduksi sudah dicoba ya untuk pengujian kualitasnya dari mungkin proses sampai proses selanjutnya sudah selesai dengan quality controlnya ya, sudah divalidasi. Oke. Baik. Oke, terima kasih Pak. Masalah SDM gitu ya. Untuk penjaminan mutunya ini Bu, mungkin kalau dari menurut saya pribadi, ketika kita bisa menjamin suatu mutu, yang pertama yang dijaminnya itu organisasinya. Bagaimana lembaga organisasi ini bisa memberikan suatu pelayanan yang baik, kemudian bisa memberikan daya intelektualitas kepada SDM-nya itu dengan mumpuni atau dengan baik, sehingga dari input proses sampai outputnya termasuk dengan outcome-nya itu bisa diketahui atau mungkin dijamin oleh suatu lembaga tersebut. Karena apa? Lulusan dari suatu instansi pendidikan itu bisa dikatakan lulusannya berkualitas apabila pertama, daya nalar atau daya pikirnya itu bisa bersaing di dunia global. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa dikatakan berkualitas apabila apa yang memang dia kerjakan, hasil yang memang sudah dia bawa daripada suatu organisasi pendidikan tersebut bisa diaplikasikan dalam dunia kerja. Itu yang dilihat sekarang, sehingga ketika dia memiliki jabatan kedudukan atau berkegiatan dalam suatu organisasi yang memang memiliki organisasi profit ya, ataupun organisasi kelembagaan yang memang itu selalu berkaitan dengan suatu kegiatan-kegiatan baik itu politik ataupun sosial,
itu baru bisa dikatakan, oh dia itu memiliki kualitas sehingga hidupnya pun berkualitas. Gitu. Oke. Lagi-lagi kualitas itu selalu ditentukan oleh daya nalar atau intelektualitas. Tanpa daya nalar yang berkualitas atau intelektual yang berkualitas, maka manusia itu tidak bisa berkembang atau mengembangkan dirinya secara step by step. Mungkin begitu ya. Oke. Wah, thank you Pak Rahmat. Enak nih ya kalau ada mahasiswa kayak gini, dosennya jadi berkurang bicaranya. Nggak capek dosennya. See from the bright side ya, nggak apa-apa. Oke, saya bisa ambil 3 keyword dari keterangan Bapak. Pertama adalah organisasi ya, dalam artian organisasi yang bagus itu akhirnya bisa dinilai oleh pengguna atau pelanggan semacam itu. Nah, namun untuk menjadikan organisasi itu punya kualitas yang sama itu nggak mudah karena di dalam organisasi ada ratusan atau ribuan. Berarti kenapa? Bagaimana? Ya berarti kita harus seragam gayanya, kualitasnya harus beragam, harus seragam bukan beragam, ya harus seragam. Kalau enggak begini disebut oknum gitu. Itu sekolah itu padahal bagus loh. Kenapa sih kok jadi anak tadi barusan anak bisa jatuh begitu sampai benjol sampai masuk rumah sakit gitu. Itu sekolahnya kah gitu. Ya, tapi terkadang apa? Gurunya satu lalai gitu. Tetapi people say that school, the whole school is not really good in security and safety gitu. Ya, padahal cuma satu yang lalai, satu guru yang lalai itu, yang lain bagus-bagus. Pas lagi naas, apes itu, pas betulan ada satu guru emang gayanya selebor itu, yang nggak pernah fokus, akhirnya nama sekolah langsung gone. Semuanya bicara tentang sekolah itu gara-gara anak patah tulang, patah leher. It's just because of one single person who didn't care about the safety and security, and he doesn't or she doesn't think that he is a representation of the organization. Nah, itu yang harus dibangun, sense of belonging ya di dalam organisasi, bahwa saya adalah bagian dari organisasi dan saya bertanggung sepenuhnya atas nama baik sekolah. Itu satu aja ada yang lalai, udah deh sekolah udah asik-asik dibangun itu ya. Some people believe, some people don't. Some people believe enggak Bu, Pak, itu cuma kebetulan aja, guru itu aja. Some people bisa aja mengatakan enggak bisa, itu berarti kesalahan atasannya, kesalahan kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya kenapa begitu? Itu pasti kesalahan yayasannya gitu. Ada yang sampai runut itu cara mengevaluasi. Jadi organisasi yang baik adalah bagaimana semua orang menyadari tentang fungsinya masing-masing dan bertanggung jawab bahwa mereka adalah bagian dari organisasi itu dan menjadi representasi dari perusahaan atau sekolah tersebut. Yang kedua adalah keyword dari Bapak adalah bahwa kualitas kerja itu disesuaikan atau kualitas performa atau kinerja atau performa organisasi atau kinerja per individu katanya berlandaskan pada logical atau apa lagi tadi itu ya Pak ya, daya nalar gitu. Ya iyalah gitu. Tapi pastinya dengan daya nalar kita bisa tahu, bisa mengestimasi, bisa mengidentifikasi, bisa mengklasifikasi, bisa mengevaluasi, bisa menganalisis. Itu namanya kecerdasan kognitif ya. Tapi di dalam pendidikan atau dunia kerja, kecerdasan is just not only the one thing that really important. Pada zaman sekarang malah ada lagi yang lebih dari kecerdasan logik. Apakah itu Bapak Ibu? Kita sebutnya attitude, perilaku. Bapak Ibu mau lulusan Oxford, mau lulusan Kutub Utara yang paling keren itu katanya itu, tetapi perilaku kita tidak bisa diterima atau dianggap baik oleh orang lain, just gone. Mau PhD, profesor PhD, and PhD, another PhD, triple PhD gitu ya. Tapi kalau they cannot work together, they
they put themselves into a very superior person. Nobody else would do so. Only him, that the smartest one in the world. Gitu. And they cannot work together with others, and they don't respect others. Bye-bye. Gitu. Jadi attitude itu penting banget. Nah, zaman sekarang karena semua udah ada yang pintar, udah attitude-nya bagus, ada satu lagi yang harus kita punya, skill. Kelebihan-kelebihan, keterampilan-keterampilan yang tidak dipunyai oleh banyak orang gitu ya. Jadi akhirnya kita menjadi orang yang sangat outstanding. Begitu. Itu yang pengen saya dapat keyword dari Pak Rahmat tersebut. Baik. Oke, ini sudah 1 jam lebih. Ibu Bapak mau jalan-jalan dulu 1 menit, jalan berdiri, ngilangin ngantuk, bergerak-gerak, silakan. Buat saya itu penting sekali ya. Nah, tinggalkan kamera, Bapak Ibu mau jalan mau hirup udara segar dulu 2 menit ya. Kembali lagi karena penting banget. Relaksasi itu penting banget ya. Silakan, boleh tinggalkan tempat duduk, tapi kameranya tetap on ya. Jadi saya bisa lihat keluar masuk kemana. Silakan 2 menit Bu. Pak, jalan juga nggak apa-apa, keluar nggak apa-apa, gerak-gerakin. Silakan 2 menit. Terima kasih Bu. Yuk.
Bapak Ibu. Welcome back. Sudah stretching dan peregangannya dan menghirup udara. Yang penting kita lagi zaman pandemi ya, kita harus butuh jangan sampai stres, jangan sampai kelelahan semacam itu ya. Dan juga yang di rumah bisa say hello untuk baby-babynya. Jadi nggak merasa terlantar anaknya gitu ya. Santai ya. Baik, sesi kedua ini saya akan share PPT saya. Oke. Udah kelihatannya. Baik ya. Sistem manajemen mutunya nih. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah keluar? Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini saya dapat sertifikatnya. Saya mendapatkan sertifikat ini nggak mudah. 5 hari siang malam ujiannya, pelatihannya. Dan hasil pelatihan saya itu examnya dikirim ke Inggris. Itu ya. Jadi pihak Inggris yang memberi penilaian saya lulus atau tidak gitu, dalam bahasa Inggris pula lagi ininya. Jadi inilah sertifikat yang saya dapat. Jadi Anda kata bertanya tentang ISO 9001/2015, insya Allah saya bisa menjawabnya. Dan saya sudah menjadi konsultan di beberapa sekolah untuk membuat sistem manajemen mutu. Ini enggak jualan, enggak, cuman itu maksudnya memberitahu bahwa begitulah kalau kita punya ilmu gitu ya, kepake gitu ya, dan bisa berfungsi, bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Baik, ini kita sebut sistem manajemen mutu. Oke. Nah, bisa kelihatannya yang kita sebut tadi itu kita bicara dengan mutu. Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Jadi ada derajat dan sekumpulan karakteristik yang melekat pada suatu objek yang memenuhi persyaratan dan berkaitan dengan tadi perilaku, sikap, kegiatan, dan proses yang tadi saya sebut. Jadi tidak hanya pada kecerdasan logik, tetapi pada kecerdasan lainnya, ya, sikap dan juga kemampuan. Gitu. Lalu dari derajat itu akhirnya menghasilkan nilai dari karakteristik yang melekat tersebut. Itu akhirnya menghasilkan nilai melalui pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pelanggan. Makanya para pelanggannya siapa? Makanya tadi saya sebut ada segmen-segmennya. Kalau memang harga donat itu memang mau harganya cuma 2.000, ya sudah, kualitasnya paling cuma kasih mentega sama meses sedikit. Karena pembelinya adalah pembeli yang sanggup hanya membeli 2.000. Kalau harganya yang 20.000 beda lagi gitu ya. Jadi tergantung. Jadi harapan, kebutuhan dan harapan dari pelanggannya. Atau dari kita sendiri yang men-setting kita mau kelas mana. Kelas yang 2.000, kelas yang 20.000 atau kelas yang 200.000. Gitu. Itu yang kita tentukan oleh kemampuan organisasi dalam memuaskan pelanggan dan dampak yang diinginkan maupun tidak diinginkan terhadap pihak-pihak yang terkait mencakup fungsi, kinerja, manfaat, dan nilai. Ya. Lalu kalau sudah ada nilai itu berdampak pada apa? Ya berdampak pada yang diinginkan maupun tidak diinginkan terhadap pihak-pihak yang terkait. Mencakup fungsi, kinerja, manfaat, dan nilai dirasakan. Tadi benar tuh, siapa tuh Bapak tadi? Yang mutu itu adalah rasa, Bapak atau Ibu tadi ya. Ada yang mengangkat kata rasa gitu. Yang dirasakan itulah disebut mutu. Makanya saya terbalik, saya inginnya diskusi dulu baru keluar PowerPoint karena biar kelihatan tuh gagasan-gagasan kita atau pendapat kita itu sesuai nggak sih dengan teori-teori. Baik, ini karakteristik mutunya. Ya. Yang dinamakan bermutu itu kita dari atas ya, kalau dia bisa waktunya tepat, waktu dan tepat waktu, lengkap, tepat,
terjangkau dan nyaman, mampu merespon, kalau ada komplain itu langsung mampu merespon, sopan, konsisten. Itu karakteristik mutu. Di luar itu udah deh, jangan bilang saya bermutu kok, padahal gurunya telat semua datang. Siswanya sudah di kelas atau sudah di Zoom gitu ya. Itu. Ternyata lama sekali dimulainya. Padahal udah lengkap siswanya. Baik, begitu. Semacam itulah. Jadi tidak bisa kita pakai slogan-slogan. Tetapi mutu itu harus berkarakter, harus kelihatan. Inilah karakteristik mutu. Lalu ada prinsip yang tentang tadi yang ada pertanyaan quality management apa itu? Ini dia prinsipnya ya. Yang disebut quality management adalah apabila perusahaan itu memanage, mengelola perusahaannya atau sekolahnya itu dengan fokus pada pelanggan, punya kepemimpinan yang baik, ya, perikatan orang, yaitu bagaimana kompetensi, pemberdayaan, gitu ya, kualitas kinerja seperti apa. Lalu pendekatan proses, jadi dilihat dari proses. Lalu ada peningkatan. Lalu bagaimana pengambilan keputusannya populer, jangan mengambil keputusan yang tidak populer. Akhirnya membuat nama baik sekolah dan nama baik perusahaan tidak bagus. Dan pengelolaan relasi, jangan lupa kita punya stakeholder, gitu ya. Ini yang disebut tadi quality management. Bagaimana kita menunjukkan quality management dengan quality assurance? Ada sebuah ketetapan. Nah, biasanya di proses bisnis ini seperti ini, di proses kita seperti ini. Sebegini loh Bu, Pak, sebenarnya jelimetnya mengelola perusahaan atau mengelola sekolah. Nggak sekedar aja ada kepala sekolah, ada guru, ada tenaga pendidik, ada pendidik, ada tenaga kependidikan, lalu ada sapras, lalu ada apalagi ada siswa, that's it, begitu aja. Enggak semudah itu, ya. Jadi sebuah perusahaan atau sekolah yang ingin punya sistem manajemen mutu, ini kita harus punya ruang lingkupnya dulu. Dijelaskan ruang lingkup perusahaan atau sekolah kita apa. Lalu konteks organisasinya mau di mana, platformnya. Platform kita mau sekolah nasional, mau sekolah internasional, mau sekolah berbasis agama, mau sekolah berbasis nasional, mau sekolah berbasis keterampilan, vokasi, semacam itu, ya, tergantung. Lalu acuan normatifnya, kita harus punya acuan normatifnya seperti apa, benchmark legalitasnya. Lalu pihak berkepentingan, stakeholder. Nah, di tahap pertama di sini ada pelanggan dan pihak terkait. Ya, harus kita persyaratan, harus kita sudah buat dulu peraturan dengan SOP-nya, dengan instruksi kerjanya, seperti itu ya. Barulah kita masuk ke sini. 1, 2, 3 ini adalah poin standar. Standar 1, 2, 3 ini poinnya di sini. Standar 4-nya adalah pendekatan proses. Bagaimana semuanya berproses, ya? Yang guru berproses, kepala sekolah berproses, yayasan berproses, siswa berproses, lalu pelanggan berproses, harus ada. Ya, jadi bukan hanya sekedar pembelajaran aja. Gitu. Macam-macam, ada proses dari awal, proses pendaftaran, proses penerimaan murid baru, proses pembayaran, proses tes masuk. Setelah proses masuk, proses orientasi siswa baru. Setelah udah diorientasi, baru mulai proses pembelajaran. Setelah proses pembelajaran, baru proses evaluasi dengan examination. Habis dari examination dinilai, proses reporting, membuat raport. Habis raport bertahun-tahun proses kelulusan, begitu, ya. Atau proses anak ekskul,
atau proses apalagi kegiatan harian, kegiatan bulanan di 4. Nah, ini harus dipimpin oleh seorang leader. Makanya tadi judul mata kuliah kita itu adalah supervisi dan pendampingan mutu. Siapa yang mensupervisi? Ya, atasan langsung, ya leader kita. Jadi kepemimpinan itu penting. Gitu ya. Lalu pemimpin dalam mengelola sekolahnya nggak bisa langsung mimpin aja. Dia punya keenam, harus punya perencanaan yang disebut rencana strategis. Nah, disebut Renstra, mau 1 tahun yang perencanaan pendek, menengah, panjang, begitu ya. Lalu setelah ada perencanaan, dia berproses ya. Ada 7 proses support. Proses supportnya apa? Ya sapras, ya bagian keuangan, ya bagian teknisnya, ya bagian keamanannya. Itu harus membantu tim akademik dalam beroperasi, ya, dalam melakukan pembelajaran. Nah, semuanya harus pakai PDCA. Plan, do, check, act. Ya. Nah, baru 8 ke 9. Setelah semua beroperasi, tadi seperti kita sudah angkat, harus dievaluasi, harus diaudit. Gitu. Ya, kalau enggak, ya mana kita tahu ada sebuah ketimpangan, ada sebuah kelemahan, sehingga pencapaian tujuan tidak efektif dan efisien. Gitu. Harus dilakukan evaluasi. Dilakukan oleh siapa? Oleh pada pemimpinnya, atasan langsung. Jika semuanya sudah berjalan terus-menerus berproses, ya evaluasi tadi yang pertanyaannya berapa lama Bu? Oh, kalau ISO itu per semester, jadi 1 semester internal audit, yang satunya adalah eksternal audit. Itu terus lakukan, akhirnya terjadilah peningkatan berkelanjutan di poin 10 ini. Nah, namanya peningkatan continual improvement. Andai kata terus-menerus begitu, kita jamin, kita lakukan peningkatan berkelanjutan, puaslah pelanggan. Gitu, ya. Jadi keluarlah produk dan servisnya. Produk dan servis kalau sekolah ya anak yang sesuai dengan visi, umpama visinya cerdas, visinya Universitas Pakuan apa Bapak Ibu? Ayo, hafal enggak? Mandiri, unggul, dan Itu dia. Berarti lulusan nih nanti nih Bapak Ibu nih kelulusan nanti habis wisuda, mestinya Bapak sama Ibu nanti labelnya adalah unggul, mandiri, dan berkarakter. Gitu. Makanya mulai dari zaman kuliah-kuliah ini harus kelihatan tuh unggulnya, karakternya, dan mandirinya. Karena lulusannya ini produknya harus unggul, mandiri, dan berkarakter. Gitu. Nah, tadi ada lagi dibahas, oh berarti harus bisa bersaing. Nah, itu disebut outcome. Kalau tadi unggul, baru lulus itu ya, itu disebut output. Tercapai nggak outputnya? Iya, dia unggul kok secara nilai, dia berkarakter gitu. Lalu dia mandiri. Nah, sampai di mana kualitasnya bisa bersaing? Di situ pertanyaannya. Kalau dia lulus tapi tidak bisa bersaing sama universitas lain, hanya di perusahaan yang diterima diterima perusahaan itu yang dari lulusan universitas lain. Berarti outcome kita nggak nyampe, nggak bisa bersaing. Itu yang disebut outcome, ya. Kalau output itu sesuai berdasarkan visi misi. Tapi apakah lulusan kita itu bisa bersaing di dunia luar? Itu yang disebut outcome. Begitu, ya. Tadi juga ada Pak Rahmat tadi bilang bisa nggak bersaing. Jadi apa yang tadi kita diskusikan ada semua di PowerPoint ini. Ya? Baik. Nah di sini struktur alur peningkatan mutu berkesinambungan. Ya kayak tadi saya sebutkan selalu bentuknya gitu. Direncanakan, plan, dieksekusi, lakukan, jangan omdo, jangan omong doang, jangan hanya ada di perencanaan tapi tidak dilakukan, harus konsisten, ya. Lalu setelah itu dicek, dianalisis itu efektif nggak, efisien nggak,
Oke, setelah ada penemuannya, oh sebagian nggak efektif, oh sebagian efektif, oh sebagian tidak efisien, oh sebagian efisien. Itulah kita ambil langkah perbaikan yang kita disebut improvement action. Terus lagi berputar, tahun depan begitu lagi, tahun depan begitu. Itu yang tadi kita bilang ya, kita makan telur tiap hari akan bosen. Tetapi kalau kita melalui alir ini nggak akan bosan karena ada sebuah perubahan, ada sebuah improvement action-nya. Begitu. Itu yang kita sebut berkesinambungan atau bahasa kerennya continual improvement. Itu peningkatan berkesinambungan. Nah, tadi ditanya seperti apa Bu sih proses audit? Seperti ini. Kita dilihat konteks organisasi apa saja, dibuat klausul-klausulnya, dibuat pasal-pasalnya. Ya, ada konteks organisasi itu apa saja sih? Dari variabel konteks organisasi, indikatornya apa aja sih? Dari variabel kepemimpinan, apa saja sih indikatornya? Dari variabel perencanaan, apa saja indikator begitu dilihat. Di sini yang biru ini adalah proses plan. Yang hijau ini proses implementasi, yang pink ini proses check atau evaluasi, dan yang ungu ini proses continual improvement, refleksi. Ya. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan, implementasi, ada evaluasi, ada refleksi. Terakhir continual improvement, refleksi. Refleksi bukan pijat refleksi gitu ya Pak Bu ya. Di sini refleksinya adalah reflect, mengaca gitu. Oh kemarin kita kurang ini ya, oh kurang gitu ya. Berarti kita dandan lagi deh, oh kita beresin deh dengan mengaca. Kita tahu kekurangan kita, gitu. Akhirnya terreflect gitu. Ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau ada tanggapan? Silakan. Saya keluarkan dulu ya. Sudah diingat ya apa yang saya bicarakan? Saya keluarkan dulu slide-nya atau masih ingin ada yang mau bertanya? Keluarkannya biar kelihatan juga semua wajahnya. There you go. Silakan. Giliran Bapak Ibu berbicara. Saya Bu izin bertanya. Di mute Bu, yang Ibu di mute. Oh maaf. Oke. Berarti dari tadi saya di mute dong, enggak kan? Enggak Bu, enggak. Enggak Bu. Oh, baru aja di mute-nya ya. Aduh, berarti capek banget kan kata saya mau mulai dan kenapa enggak dibilang dari tadi kalau saya mute. Baru aja ya mute-nya ya. Oke, silakan. Siapa yang mau menanggapi? Pertanyaan mungkin Bu jatuhnya. Pertanyaan lagi. Aduh, S2 nanggepin atuh pertanyaan tuh anak SMA. Ya Bu, tadi oke, nggak apa-apa. Tadi berkaitan dengan ini Bu, dengan yang Ibu sajikan di prinsip jaminan mutu ya Bu. Kan terdapat pengambilan keputusan Bu. Nah, di mana tadi Ibu mengatakan bahwa pengambilan keputusan yang populer gitu. Nah, pertanyaan saya itu pengambilan keputusan yang populer itu seperti apa? Karena kan terkadang gini ya Bu ya, kadang kalau di lapangan itu kita harus membuat sebuah keputusan yang terkadang tidak populer, tidak bisa membuat senang pada seluruh pihak gitu loh Bu. Nah, itu Bu pertanyaannya Bu. Oke. Jadi populer pun artinya ada batasan dalam artian yang make sense, masuk akal dan bisa diterima oleh banyak orang. Dan bisa diterima dengan banyak orang, itu juga harus punya standar umum, conventional standard bahasanya gitu ya. Standar konvensionalnya seperti apa begitu. Atau juga dilihat dari trennya. Market trennya kemana begitu ya. Oke, secara internal kebijakan populer artinya itu bermanfaat bagi banyak orang, ya, bukan hanya sepihak saja, bukan hanya keuntungan yayasan atau keuntungan kepala sekolah atau mungkin keuntungan gurunya. Jadi kita ambil objektivitas, ya, itu yang namanya populer. Paling tidak ada
konsep objectivity di sini. Ya. Lalu kedua ada standar, memang standar konvensional gitu, dalam artian aturan-aturan internasional maupun nasional itu make sense, masuk akal, terkait gitu. Ya, itu pasti populer ya. Kalau nggak populer konsumennya, ya berarti konsumennya yang terlalu mengada-ada. Orang standar umumnya seperti itu kok gitu. Masa minta lebih gitu. Itu berarti yang over ekspektasi, namanya expectation. Nggak bisa juga, kita nggak bisa ladenin gitu. Bukan berarti mentang-mentang kepengen populer, everything you want, I will do it for you. Itu mah lagu. Oke, lagunya Bryan Adams tuh. Everything I do it for you. Di film apa tuh Pak? Bu? Three Musketeers ya. Kita bicara jaminan mutu ngomong film Three Robin Hood tahu Bu, Robin Hood. Robin Hood ya. Salah dong saya, bukan. Three Musketeers Bapak. Everything I do it for you. Tahuan saya. Kita googling Bu, kita googling Bu. Robin Hood tuh lagunya si itu tuh, siapa namanya siapa tuh yang bintang film kerennya tuh, yang ganteng, Kevin Costner. Sip. Enggak apa-apa lah kita sekali tahu itu angkatan jebot ya Bu. Aduh saya udah tua benar, usia saya 55 tahun. Saya juga Bu, tahunya Kevin Costner ya, angkatan jebot. Oke, back to laptop. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi populer bukan berarti everything I do it for you. Waduh, kita bisa mati telanjang nanti, atau kita kebablasan, ataupun kita kehabisan uang karena untuk memuaskan pelanggan. Nggak bisa juga gitu. Maksudnya populer juga paling tidak terkait dengan standar-standar umum, ya, conventional standard dan juga trennya gitu. Oke. Lalu tadi apa lagi Pak pertanyaannya Pak? Gara-gara Kevin Costner saya lupa deh pertanyaan kedua Bapak. Sudah cukup. Sudah cukup gitu ya. Oke. Thank you Pak Andre. Siapa lagi? Saya Bu memberikan pendapat sedikit saja. Silakan Ibu Ella. Banyak juga nggak apa-apa Ibu, masih ada 25 menit. Okay. Yang pertama Bu, tadi dengan ungkapan yang ke belakang tadi bahwa semakin banyak peminat maka sekolah itu sangat akan berkualitas. Nah ini saya tidak setuju dengan ungkapan ini Bu, gitu. Karena menurut saya tidak hanya, ya menurut saya bukan kualitas, bukan kuantitas saja yang dilihat, tetapi harus berkualitas. Maka sekolah yang bermutu selain berkuantitas juga tentu saja berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai struktur alur peningkatan apa tadi Bu? Continual improvement. PDCA itu loh Bu. Oh iya. Ya. PDCA itu pada C atau cek evaluasi kinerja itu terkadang pada saat pemantauan atau pengukuran analisis evaluasi ini atau MONEP lah katakanlah, monitoring dan evaluasi, sering terjadi di lapangan. Pada kenyataannya ada penyimpangan-penyimpangan. Misalnya sekolah yang sebetulnya dari segi kualitas masih ada kekurangan, tetapi pada saat monitoring dan evaluasi dibuat seolah-olah sekolah itu sempurna, begitu, baik. Nah ini kadang ini yang terjadi di lapangan begitu Bu, sehingga menurut saya ini tidak harus, atau sekolah yang bermutu itu tidak selalu berdasarkan kepada penilaian tim dari independen atau eksternal saja begitu, tetapi tergantung bagaimana kualitas dari si lulusan ini sendiri, apakah dia mampu berkolaborasi atau mampu berjuang di dunia yang sebenarnya begitu Bu, menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ella. Ada istilah nothing is perfect gitu ya. Tidak ada yang sempurna kecuali Allah Maha Besar, Tuhan Maha Pencipta segala gitu. Jadi nothing is perfect itu memang sudah lazim dalam artian. Jadi contohnya gini, tadi Ibu bicara tentang kuantitas itu banyak, tapi kualitasnya lama-lama turun gitu. Atau cuma karena euforia aja akhirnya
apa konsumennya jadi banyak, bisa. Namun organisasi yang bagus itu adalah langsung dong, udah mumpung udah tangkap nih, udah banyak konsumennya, ya langsung tadi ada PDC, ada evaluasi dan refleksinya gitu. Jadi jangan terbuai gitu ya, jadi jangan mabok, dalam artian mabuk mabuk popularitas gitu ya. Banyak sekali saya melihat artis-artis yang baru usia sejagung, baru usia 6 bulan, 1 tahun udah down. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga kualitasnya gitu, tidak bisa menghargai pencapaiannya. Nah, organisasi yang bagus harus tangkap itu, mumpung udah banyak langsung harus jaga kualitasnya, makanya harus ikut penjaminan mutu. Nah, Ibu bilang ada seorang oknum, itu kita nggak bisa juga bilang langsung gitu ya Bu ya, ada maksudnya nanti kecenderungannya udah di audit, udah di visit, tapi tetap ada main mata gitu ya, dibilang bagus padahal nggak bagus, itu oknum Bu gitu ya. Jadi bukan berarti semuanya seperti itu. Makanya kita harus belajar, makanya kita sekolah. Nah, lulusan S2 AP ini nanti yang jadi hero-nya, yang jadi agent of change-nya di sekolah masing-masing. Nggak bisa lagi kita andai kata ketemu auditor, asesor yang bermain mata begitu. Katakan tidak pada korupsi. Gitu ya. Jadi kayak pemilu. Oke, kampanye. Nggak apa-apa katakan tidak pada, atau turn back crime, turn back corruption or something, itu emang harus kita katakan gitu ya Bu ya. Jadi kalau di audit ISO Ibu, sewaktu auditor internal atau eksternal itu mengajukan audit, si auditor itu juga diaudit Bu oleh seorang asesor. Jadi makanya begitu berlapisnya kualitas. Contohnya, saya lagi mengaudit nih, saya sebagai profesional auditor disuruh ke perusahaan sertifikasi penjaminan mutu menjadi auditor di sebuah perusahaan. Saya nggak bisa semena-mena, selain ada tupoksinya, selain ada kertas kerjanya, ada yang ngikutin saya Bu, ngintil kemana-mana, itu namanya auditor gitu. Saya juga diaudit oleh seorang auditor, jadi nggak bisa main-main dalam menentukan penilaian. Itu kalau auditor ISO 9001/2015. Saya rasa begitu juga dengan akreditasi ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, untuk menghilangkan semua kecenderungan tersebut, tentunya dimulai dari organisasi atau sekolah tersebut, Ibu ya. Jadi sekolah yang harus punya komitmen, say no to corruption, say no to drugs, say no to crime, say no to bullying, yang kayak gitu. Sekolah yang bagus harus punya statement. Jadi auditornya, asesornya nungguin nih, mana nih pamflet gue ya gitu ya, mau nilai bagus apa mau nilai jelek nih. Ternyata kita tetap konsisten, enggak ngasih amplop. Ya pastinya dia nggak apa-apa, dalam artian dia kan punya penilaian yang pas gitu ya, untuk udah punya evadirnya gitu, udah punya kualitas, nggak bisa bermain. Jadi korupsi kadang atau main mata itu tergantung dari kita. Kalau kita memberi peluang, ya terjadilah kejadian itu gitu ya Bu ya. Makanya mulai dari sekolah kita sendiri, mulai dari organisasi kita sendiri untuk fully committed to the truthness, to the fairness gitu Bu Ella. Ada azan sedikit, suara azannya. Istirahat dulu sepanjang azan kira-kira 1 menit, kita diam istirahat, Bapak Ibu berjalan, silahkan.
Baik, welcome back. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang penjaminan mutu itu terkoneksi dengan komitmen kita untuk menjaga mutu ya. Jadi keyword kita hari ini banyak sekali ya, keyword yang bisa dipelajari. Oke, 14 menit sebelum kita berakhir. Biasanya saya di penghujung kuliah saya meminta Bapak Ibu mengambil satu keyword saja, satu kata kunci yang bisa Ibu dapatkan, Bapak Ibu dapatkan. Tapi kalau sudah disebut temannya, jangan disebut lagi ya, karena rugi banget kalau keywordnya cuma dikit. Kalau kita sudah bertaburan keyword selama 2 jam ini. Ya, ada 17 keyword yang akan kita kumpulkan. Silakan, siapa mau mulai? Konsistensi. Konsistensi, very good, Bu William. Bu Dini? Unique selling point, Bu, yang di awal. Unique selling point, very good. Inovasi, Bu. Inovasi, Bapak Kamaludin. Thank you. Disiplin, Bu. Bu Nur, disiplin. Oke. Ya, Bu. Pak Kamaludin apa tadi? Inovasi, Bu. Inovasi. Pak Bildi apa tadi? Kreatif, Bu. Kreatif. Oke. Siapa lagi? Berkualitas, Bu. Bu Ella, Kualitas kerja. Oke, Bu Is, kualitas kerja, kinerja ya. Siapa lagi? Efektif, Bu. Efektif, Pak Dede. Oke, siapa lagi? Peningkatan ya, Bu. Pak Bu Riani ya? Bu Riani, Iya. peningkatan berkesinambungan. Berkelanjutan. Berkelanjutan. Apa bahasa Inggrisnya, Bu? Ya, ada advantage-nya gitu ya. Continual improvement. Continual improvement ya salah. Oke, nggak apa-apa. Siapa lagi? Efisien, Bu. Efisien, Ibu Yanti. Siapa lagi? Siapa yang belum? Saya tahu nih siapa yang belum nih. Pak Setio, Pak Rahmat belum nih kayaknya nih. Bu Siti belum. Mata saya tajam, mata auditor. Komitmen, Bu. Komitmen. Bu Siti tadi ada yang sebut komitmen, sudah ada? Belum. Oke, good. Siapa lagi? Pak Setio, Pak Rahmat? Sustainable, Bu. Sustainable, bertahan. Ada ya? Saya bicara sustainable tadi ya, bertahan. Oke, nggak apa-apa lah. Setio, Pak Setio? Mungkin berkelanjutan ya, Bu, sustainable. Oh iya, berkelanjutan udah ya, Bu ya. Maaf. Oh, udah tadi. Apa lagi? Pak Rahmat, cari lagi. Tadi berkelanjutan sudah. Sustainable. PDCA, Bu. PDCA. Pak Amir. Gampang ya, PDCA. Paksakan itu, Bu. Pak Setio apa? Ayo, paling terakhir. Siapa? Siapa yang terakhir? Skill. Ibu siapa tuh, suara siapa? Skill. Siapa yang bilang skill? Oh yes, oke. Pak Setio, Pak Rahmat. 2 lagi keyword, satu-satu. Paling terakhir emang paling bingung, udah kehabisan kata soalnya. Iya, apalagi ya? Iya, apalagi ya? Makanya jawabnya pertama supaya nggak kehabisan kata. Kalau terakhir gitu. Tadi di sini banyak geluduk, Bu, jadi suaranya. Oke, Pak Setio apa Pak Setio? Objektivitas, Bu. Objektivitas, iya. Oke, objectivity. Tinggal Pak Rahmat. Pak Rahmat tadi mengulasnya panjang banget, tapi keywordnya nggak ketemu. Apa? Yang Bapak ucapkan aja tadi, ada apa tuh? Ada kualitas apa? Logic. Nalar. Ya Pak ya, saya aja masih ingat kata-kata Bapak. Oke. Thank you Bapak Ibu. Semoga hari pertama ini memberi faedah ya, manfaat ya, dan kelas kita berjalan dengan enak gitu ya, nggak kaku, mudah-mudahan nggak ngantuk. Saya nggak melihat ada yang mata Garfield hari ini. Tahu mata Garfield nggak? Itu bukan zaman Ibu ya, Garfield. Tanya tuh. Penggantung, Bu. Mata Garfield ya, yang gambar kucing. Mata panda, Bu. Mata panda. Mata panda. Saya bilangnya Garfield karena Garfield kan gambarnya matanya. Oke, saya senang sekali berada di sini, senang sekali berkenalan dengan Bapak Ibu. Ini hari pertama yang beautiful buat saya, dan mudah-mudahan
apa yang kita bicarakan, bukan saya bicarakan, tapi kita bicarakan, ini sangat bermanfaat buat Bapak Ibu juga ya. Ilmu kita mengalir begitu saja. Nggak usah konteks, nggak usah buku terlalu banyak baca. Kita bicara tergantung dari konsep kita seperti apa. Thank you. Buat yang berpuasa, sebentar lagi akan berbuka 2 jam ke depan. Selamat berbuka puasa. Salam sehat, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Bu. Baik. Silahkan meninggalkan. Oke. Thank you, dokter. Ya.